everyone, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Miss Natalia pada video pembelajaran kimia. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai alat-alat yang ada di laboratorium. Biasanya apa saja ya alat-alat yang kita gunakan pada praktikum kimia dan juga kegunaannya? Yuk kita bahas pada video berikut ini. Sebelumnya kita bahas terlebih dahulu untuk kompetensi dasar yang perlu diraih, yaitu memahami metode ilmiah, hakikat dan peran ilmu kimia, keselamatan dan keamanan di laboratorium. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami keselamatan dan keamanan di laboratorium. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan alat-alat yang ada di laboratorium. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan kegunaan alat-alat yang ada di laboratorium. Oke, sekarang kita amati gambar berikut ini. Alat-alat laboratorium berikut seringkali kita gunakan ketika akan melakukan praktikum kimia. Kira-kira apa saja ya nama-nama alatnya, serta kegunaan dari masing-masing alat tersebut? Yuk kita bahas berikut ini. Oke, amati gambar berikut ini. Alat yang pertama dinamakan dengan gelas kimia. Gelas kimia digunakan untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu dan juga mengencerkan larutan dengan ketelitian tinggi. Selanjutnya, alat yang kedua dinamakan dengan labu ukur. Labu ukur adalah alat yang digunakan sebagai tempat untuk melarutkan bahan-bahan kimia dalam bentuk cairan. Alat yang ketiga dinamakan dengan gelas ukur. Alat ini digunakan sebagai alat ukur volume cairan yang tidak membutuhkan ketelitian tinggi. Selanjutnya, alat yang keempat dinamakan dengan Erlenmeyer. Erlenmeyer adalah alat yang digunakan untuk mengukur, mencampur, dan menyimpan larutan. Alat yang kelima dinamakan dengan pipet tetes. Pipet tetes yaitu digunakan untuk memindahkan cairan dari wadah yang satu ke wadah lainnya dalam jumlah yang sangat kecil. Alat yang keenam dinamakan dengan kaki tiga dan kawat kasa. Kaki tiga digunakan sebagai penyangga alat dalam proses pemanasan, sedangkan kawat kasa digunakan sebagai alas dalam penyebaran panas yang berasal dari suatu pembakaran. Selanjutnya, alat yang ketujuh dinamakan dengan tabung reaksi. Tabung reaksi digunakan sebagai tempat untuk mereaksikan bahan kimia dan untuk melakukan reaksi kimia dalam skala kecil. Alat yang kedelapan dinamakan dengan pembakar spiritus. Pembakar spiritus digunakan untuk membakar zat atau memanaskan larutan. Selanjutnya, alat kesembilan dinamakan dengan neraca analitik. Neraca analitik digunakan untuk menimbang atau mengukur jumlah zat yang akan kita gunakan. Oke, alat yang terakhir yaitu statif dan klem. Statif digunakan sebagai penopang buret, sedangkan klem digunakan sebagai penjepit buret pada saat proses titrasi berlangsung. Sekian penjelasan Miss mengenai alat-alat laboratorium serta kegunaannya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Miss akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys.